Ibu rumah tangga ini, perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya dipenjara? Apakah saya yang hanya seorang ibu rumah tangga yang sederhana ini harus dipenjara juga, Pak Jokowi? Apakah Anda ikhlas? Ikhlas banget, bahkan terlalu sangat ikhlas. Saya mewakili Bapak Jokowi, ikhlas. Saya ikhlas. It's okay. Dokter Tifa saya tuduh sebagai lonte misalkan. Lalu saya coba membuat spekulasi. Saya coba memberikan pandangan ini dan itu yang mengarah kepada anggapan saya bahwa Dokter Tifa adalah seorang lonte. Dan itu saya lakukan sepanjang beberapa tahun lamanya. Apakah Dokter Tifa akan mendiamkan itu, sabar dan tabah saja? Apakah seperti itu? Ketika harkat martabatnya saya serang, ketika harkat martabatnya saya lecehkan, ketika harga dirinya saya jatuhkan, saya injak, saya hancurkan, saya hancur-hancurnya, apakah Dokter Tifa akan diam saja, berpasrah, menerima itu sebagai sesuatu yang wajar? Tidak! Lalu kalian anggap Insinyur Haji Joko Widodo itu adalah seorang malaikat yang akan tabah saja dengan segala hinaan, cacian, dan hujatan kalian? Enggak waras kalian. Saya heran ya dengan manusia-manusia ini ya. Lucu ngelihatnya. Apakah saya juga harus dipenjara, Pak Jokowi? Saya yang hanyalah seorang ibu rumah tangga yang sederhana. Bukan masalah Anda itu ibu rumah tangga yang sederhana atau seorang wanita karir atau apa dan lain sebagainya. Bukan itu persoalannya. Ini orang-orang mau berusaha untuk membuat rakyat Indonesia ini semuanya jadi bego, begitu. Padahalnya mereka sedang menunjukkan begonya sendiri di hadapan rakyat Indonesia. Jadi mereka berpikir bahwa mereka akan mampu membodohi seluruh rakyat Indonesia ini dengan segala acting mereka, segala sensasi yang mereka ciptakan, segala kehebohan. Ini sesuatu yang menggelikan menurut saya itu. Cuma ya, kenapa ya? Demi 16%, 16 miliar ya kan? Demi sakit hati karena kalah pilpres. Lucu. Jadi jangan dipikir bahwa rakyat itu nggak ngerti dengan segala acting kalian, segala sensasi yang kalian ciptakan. Rakyat itu ngerti, paham. Hanya saja kalian itu sudah katakanlah mendapatkan panggung, ya kan, menjadi sorotan media. Terus dari sisi medianya membutuhkan konten yang sensasional. Kebetulan saja kalian sedang menciptakan kehebohan yang sensasional, kan begitu. Jadi simbiosis mutualismenya kan di situ. Kalian ciptakan sensasi dan pihak media mendapatkan konten, kan begitu. Jadi jangan dipikir bahwa rakyat itu begitu bodohnya sehingga mudah sekali untuk digiring dan dibodoh-bodohi oleh kalian. Sebenarnya rakyat itu paham. Hanya saja kalian yang katakanlah sudah mendapat panggung, sedangkan ada ratusan juta rakyat di bawah yang sulit didengar suaranya karena tidak berkesempatan mendapatkan panggung sebagaimana kalian. Kan di situ persoalannya. Coba seluruh rakyat Indonesia diberi panggung persis seperti kalian untuk mengutarakan pandangannya. Maka Rismon Syanipa, Roy Suryo, Egy Sujana, Dokter Tifa, kalian itu nggak ada artinya kalau seluruh rakyat Indonesia itu diberi panggung persis seperti kalian untuk mengutarakan pandangannya, kan begitu. Kalian seolah-olah nggak paham bahwa apa yang kalian sebut penelitian ilmiah adalah sebuah kekonyolan, sebuah kebiadaban. Seolah-olah kalian nggak paham. Memang dasarnya orang nggak tahu malu kalian itu, ya kan? Jadi saya sendiri memandang bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor suksesnya seseorang. Yang pertama itu faktor kerja keras. Yang kedua itu nggak tahu malu. Jadi ada orang yang sukses karena bekerja keras. Oh ya, yang pertama itu kerja keras. Yang kedua itu adalah warisan. Yang ketiga nggak tahu malu.
Ya, ada 3 faktor, itu menurut amatan saya loh ya. Jadi orang kerja keras dari nol, dari susah, dari sulitnya hidup, dia berjuang melawan badai kehidupan dan berujung sukses. Ada orang yang sukses karena warisan, karisma orang tuanya, hasil usaha orang tuanya, itu sukses karena warisan. Tapi ada yang lebih mudah dari kedua itu. Ya, kalau kita bukan pekerja keras, terus kita juga tidak punya warisan yang wow begitu dari orang tua, yang nggak tahu malu, itu jadi modal utama untuk sukses. Nah, saya melihat orang-orang ini, Rismon Sianipar, Roy Suryo, Egy Sujana, Dr. Tifa, ini bermodalkan nggak tahu malu begitu. Jadi bisa terkenal ya kan, popularitas mereka terdongkrak ya kan, selalu diliput oleh media, berharap kemudian mereka itu dilirik oleh pemerintah untuk dijadikan pejabat, kan ujung-ujungnya di situ. Jadi ini golongan atau kategori orang-orang yang tidak tahu malu demi mendapatkan kesuksesan, tidak tahu malu menjadi modal mereka begitu. Jadi mereka seolah-olah tidak mau tahu bahwa apa yang mereka sebut penelitian ilmiah itu merupakan sebuah perbuatan yang tidak bermoral. Ya kan? Nah, kenapa? Karena sejak kapan data diri atau ijazah seorang mantan pemimpin bangsa itu menjadi objek penelitian? Entah itu penelitian ilmiah, ya, penelitian apapun. Dan kalau kita bicara tentang penelitian ilmiah juga ada prosedurnya, kan begitu. Nggak sembarangan menjadikan data diri seorang mantan pemimpin negara itu sebagai objek penelitian. Ada prosedurnya, kan harus mendapat semacam rekomendasi dari pihak alma mater, ya kan. Kemudian yang punya data diri itu merestui, membolehkan. Loh, kita ini negara hukum, negara yang penuh dengan aturan. Bukan hukum rimba yang berlaku di negara Republik Indonesia, ada aturannya, ada hukumnya. Jadi kalau itu benar-benar merupakan penelitian ilmiah, harus ada rekomendasi dari pihak alma mater, kemudian dibolehkan oleh yang punya data diri yang akan dijadikan objek penelitian. Kemudian apa tujuannya juga harus dijelaskan. Kan begitu prosedur penelitian. Nggak asal-asalan main comot, ya kan? Main terobos, tiba-tiba mengambil data diri seorang mantan kepala negara untuk dijadikan objek penelitian. Nah, kemudian kita juga harus pertanyakan, Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar yang selalu membesar-besarkan bahwasanya mereka itu adalah alumni UGM. Benar, mereka adalah alumni UGM. Tapi apakah mereka itu berbicara sebagai pihak UGM atau tidak? Kan di situ. Apakah mereka itu kompeten? Kan tidak. Sekiranya mereka berbicara, mereka tampil sebagai representasi daripada pihak alma mater, representasi daripada UGM, layak, wajar. Suatu hal yang bisa diterima dengan logika. Tapi mereka tampil ngaku-ngaku sebagai alumni UGM, tapi bukan representasi UGM. Mereka tidak kompeten. Kan sudah dibilang bahwa yang kompeten dalam mempersoalkan ijazah seseorang, riwayat pendidikan seseorang adalah pihak alma mater. Apabila misalkan seseorang itu ngaku-ngaku sebagai alumni UGM, sementara UGM tidak merasa orang itu sebagai alumninya, maka pihak UGM yang semestinya menggugat orang tersebut, bukan segelintir orang ngaku-ngaku sebagai alumni UGM kemudian menggugat orang tertentu. Kan begitu sebenarnya. Tapi orang-orang ini memang dasar orang-orang tidak tahu malu. Ya seperti ini tingkah mereka. Oke, yang kedua, saya ingin menantang orang-orang ini juga mengambil data diri Pak SBY, mengambil data diri Ibu Megawati, mengambil data diri Pak Tri Sutrisno, Pak Jusuf Kalla, siapa lagi? Kiai Haji Ma'ruf Amin, siapa lagi mantan pemimpin bangsa yang masih hidup?
Saya menantang orang-orang ini untuk mengambil data diri dari para mantan pemimpin negara Republik Indonesia yang masih hidup untuk juga dijadikan objek penelitian. Berani nggak mereka? Di sini menjadi jelas bahwa orang-orang ini, ya, perilaku orang-orang ini merupakan perilaku yang tidak bermoral, perilaku yang tidak beradab. Coba saja mereka ambil data diri Pak SBY untuk dijadikan objek penelitian, apa nggak mati mereka? Coba saja ambil data diri Ibu Megawati Soekarno Putri, ijazah yang digunakannya untuk Nyapres 2009, apa nggak mati mereka? Coba saja kalian ngambil data diri Pak Tri Sutrisno untuk dijadikan objek penelitian, apa nggak mampus kalian? Disitulah kita harus mengerti. Nah, Bapak Jokowi ini kurang baik apa? Sudah tabah, sudah sabar, sepanjang dia dituduh memalsukan ijazah, sudah tabah, sudah sabar. Tapi kalian ngotot terus gitu. Nah, dengan mengambil data diri Bapak Jokowi sebagai objek penelitian, ada satu pesan yang tersirat di sana. Bahwasanya mantan pemimpin negara Republik Indonesia lainnya dianggap sebagai tokoh bangsa, sehingga data dirinya tidak diusilin. Sementara Bapak Jokowi itu tidak dianggap sebagai mantan pemimpin negara Republik Indonesia. Di pandangan mereka, Bapak Jokowi itu tidak berhak dihargai dan dihormati sebagai mantan pemimpin negara Republik Indonesia. Yang lain berhak untuk dihormati, dihargai sebagai mantan pemimpin negara Republik Indonesia. Bapak Jokowi tok yang tidak layak dihargai dan dihormati sebagai mantan pemimpin negara Republik Indonesia. Sehingga dengan entengnya mereka mengambil data diri Bapak Jokowi untuk dijadikan objek penelitian. Tapi Bapak Jokowi orangnya rendah hati, penyabar. Tabah sepanjang dia dituduh memalsukan ijazah. Segala bukti sudah coba dipaparkan. Pengakuan UGM, bukti-bukti bahwa seorang Joko Widodo pernah berkuliah di UGM. Segala jejak digital ketika dia berkuliah. Semuanya sudah coba ditunjukin, sudah coba dipaparkan, sudah coba diuraikan, dijelaskan. Tapi terus diusik, terus diusilin. Lalu apa yang kalian harapkan? Seseorang yang terus diusik kehidupannya, seseorang yang terus diusilin, diganggu, direndahkan harkat martabatnya. Mau kalian dia harus berpasrah untuk menerima segalanya itu? Apa iya seperti itu yang kalian harapkan? Oke, Dr. Tifa saya tuduh sebagai lonte misalkan. Lalu saya coba membuat spekulasi. Saya coba memberikan pandangan ini dan itu yang mengarah kepada anggapan saya bahwa Dr. Tifa adalah seorang lonte. Dan itu saya lakukan sepanjang beberapa tahun lamanya. Apakah Dr. Tifa akan mendiamkan itu, sabar dan tabah saja? Apakah seperti itu? Ketika harkat martabatnya saya serang, ketika harkat martabatnya saya lecehkan, ketika harga dirinya saya jatuhkan, saya injak, saya hancurkan, saya hancur-hancurnya, apakah Dr. Tifa akan diam saja, berpasrah, menerima itu sebagai sesuatu yang wajar? Tidak. Tentu saja sebagai manusia normal Anda akan bereaksi untuk menentang tuduhan saya. Lalu kalian anggap Insinyur Haji Joko Widodo itu adalah seorang malaikat yang akan tabah saja dengan segala hinaan, cacian, dan hujatan kalian. Nggak waras kalian. Lalu sekarang Dr. Tifa nangis-nangis. Apakah saya yang hanya seorang ibu rumah tangga yang sederhana ini harus dipenjara juga? Pak Jokowi, apakah Anda ikhlas? Ikhlas banget. Ikhlas banget. Bahkan terlalu sangat ikhlas. Kalian memang orang-orang yang biadab dan layak untuk menerima konsekuensi hukum atas segala fitnah, hinaan, hujatan, dan segala sikap kalian yang menyerang, merendahkan, menginjak, hancurkan harkat martabat Insinyur Haji Jokowi. Layak banget. Apakah Bapak Jokowi ikhlas? Ikhlas banget. Saya mewakili Bapak Jokowi. Ikhlas. Saya ikhlas. Ya, mayoritas rakyat Indonesia, pendukung pencinta Bapak Jokowi, sangat-sangat ikhlas seorang Dr. Tifa di penjara, bahkan kalau bisa dipenjara seumur hidup. Amin. Amin ya. Ini masalahnya. Oke, saya kasih satu pandangan yang lebih sederhana, yang lebih realistis untuk bisa dimengerti oleh
rakyat Indonesia. Dr. Tifa, Rismon Sianipar, Roy Suryo, Egy Sujana, dan lain-lain. Tentu saja mereka paham. Tapi ini bukan untuk mereka. Ini untuk rakyat Indonesia. Ini pandangan yang realistis untuk dimengerti oleh rakyat Indonesia. Saya melihat ada beberapa orang pegiat sosial media yang membuat testimoni, ya kan, membuat video. Pak Jokowi kayak gini loh, kalau ijazahnya asli tinggal ditunjukin seperti ini dan clear. Kalau Anda yang merebut mayoritas saham PT Freeport Indonesia, pengelolaan terhadap Blok Rokan, Blok Mahakam, Chevron, nikel, tambang nikel dan lain sebagainya, data dirimu, KTP-mu, ijazahmu akan menjadi sangat sensitif untuk dipublikasikan. Paham? Kenapa Anda bisa seenteng itu menunjukkan data dirimu ke publik? Kenapa Anda bisa seenteng itu menunjukkan ijazahmu ke publik, ke sosial media? Kenapa? Karena bukan Anda yang merebut mayoritas saham PT Freeport Indonesia. Bukan Anda yang merebut pengelolaan terhadap Chevron, Blok Rokan, Blok Mahakam, tambang nikel. Bukan Anda yang merebut itu. Sehingga data dirimu itu tidak penting bagi negara ini. Paham? Data diri netizen, data diri pegiat sosial media yang diumbar. Kayak gini loh, tunjukin ini asli atau enggak. Kayak saya ini loh, tunjukin ini ijazah saya asli. Data dirimu itu enggak penting. Ijazahmu itu enggak penting. Tidak sensitif untuk dipublikasikan. Tapi data diri seseorang, ijazah seseorang yang telah merebut mayoritas saham PT Freeport Indonesia, yang telah merebut pengelolaan terhadap Chevron, Blok Rokan, Blok Mahakam, tambang nikel, dan lain-lain sebagainya, data dirinya menjadi sangat-sangat sensitif. Atas nama negara, dia telah melahirkan kedaulatan bagi sumber daya alam negara ini, sehingga data dirinya itu menjadi sangat-sangat sensitif. Siapa yang merebut pengelolaan terhadap sumber daya alam negara ini? Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7. Coba kita berlogika sebentar. Presiden-presiden terdahulu yang tidak merebut sumber daya alam milik negara Republik Indonesia itu, apakah bisa dengan enteng menunjukkan data dirinya? Mereka yang bukan pelaku merebut sumber daya alam negara saja, tidak seenteng itu, tidak segampang, tidak sesederhana pikiranmu menunjukkan data dirinya, KTP-nya, ijazahnya. Tidak segampang, tidak semudah, tidak seenteng, tidak sesederhana pikiranmu. Apalagi dia yang telah dengan gagah berani merebut segala pengelolaan atas sumber daya alam negara Republik Indonesia. Apakah Anda paham itu? Bisa saja Amin Rais membuat testimoni, kayak gini loh cara menunjukkan ijazahku asli atau bukan. Bukan Amin Rais yang merebut sumber daya alam negara Republik Indonesia. Bisa saja netizen, para pegiat sosial media membuat testimoni menunjukkan ijazahnya ke publik. Bukan kalian yang merebut sumber daya alam negara Republik Indonesia. Bisa saja Rismon, Dr. Tifa, Egy Sujana, Roy Suryo mengumbar, menunjukkan data dirinya ke publik, membuat testimoni, ini loh cara menunjukkan ijazahku asli atau bisa. Karena bukan mereka yang merebut pengelolaan atas sumber daya alam bangsa Indonesia, sehingga data diri mereka itu nggak penting. Mereka bisa dengan entengnya menunjukkan ijazah mereka ke publik. Tapi bagi dia yang telah merebut segala pengelolaan sumber daya alam bangsa ini dari tangan pengelolaan asing, data dirinya, KTP-nya, ijazahnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas dirinya menjadi sangat-sangat sensitif untuk ditunjukkan ke publik. Paham? Jadi kesimpulannya, apakah Bapak Jokowi ikhlas Dr. Tifa di penjara? Ikhlas banget. Saya yakin 1000% Bapak Jokowi ikhlas banget. Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Egy Sujana, saya yakin 1000% plus Bapak Jokowi ikhlas kalian di penjara. Bahkan saya yakin mayoritas rakyat Indonesia, berhubung mayoritas rakyat Indonesia adalah pendukung dan pencinta Bapak Jokowi, ikhlas banget kalian itu di penjara, bahkan di penjara seumur hidup. Amin. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI dan salam waras dari saya.